Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen kita dan juga para asatidz sekalian, pertama-tama saya akan meminta maaf terlebih dahulu dikarenakan presentasi yang saya sampaikan adalah melalui video. Untuk hari ini saya dan teman saya yaitu Ahmad Ilham dan saya sendiri Fatur Fauzi akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Argumen Zafar Ishaq Ansari tentang Autentitas Hadis, Analisis Kritis terhadap Metodologi Validasi Hadis dalam Pemikiran Kontemporer. Tanpa berlama-lama saya akan memberikan cuplikan. Ini kan posisi Ansari terletak pada upayanya untuk tidak sekedar menegaskan validasi metodologi klasik, tetapi juga menegaskan kerangka teoritis yang dapat diterima oleh konsep akademik global. Berbeda dengan sarjana muslim yang cenderung defensif atau apologetik, Ansari berusaha mengintegrasikan kritik konstruktif dari tradisi orientalis sembari mempertahankan integritas epistemologis hadis. Melalui pendekatan ini, ia menawarkan sintesis yang menarik antara kesarjanaan Islam klasik dan metodologi penelitian kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumen-argumen utama Ansari tentang autentisitas hadis, metodologi yang ia bangun untuk memvalidasi, serta kontribusinya dalam diskursus kontemporer tentang kritis hadis. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Ansari merespon kritik orientalis terhadap sistem isnad, transmisi lisan dan kriteria validasi hadis, serta bagaimana ia integrasikan pendekatan explainer dalam membangun argumen tentang kontintens hadis. Kritik orientalis hadis terhadap otentitas hadis pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah publikasi karya-karya Joseph Sachs seperti The Origins of Muhammad Jurisprudence 1950 yang menggugat keautentikan hadis, hukum, dan karya-karya John Wilsberg yang mengembangkan teori revisioner tentang kemunculannya Islam. Pada saat yang sama, wacana internal di kalangan sarjana muslim juga mendorong untuk mengadakan dorongan untuk membela hal tersebut. Argumentasi tentang reliabilitas sistem isnad. Salah satu kontribusi utama Ansari adalah pembelaannya terhadap sistem isnad, rantai periwayatan, sebagai metodologi kritis dalam memvalidasi hadis. Berbeda dengan Sachs yang berpendapat bahwa isnad adalah fabrikasi afiliasi yang dikembangkan setelah abad kedua. Sachs Joseph, The Origins of Muhammad Jurisprudence. Ansari mendemonstrasikan bahwa praktik isnad telah ada sejak masa sahabat dan menjadi sistem yang semakin ketat pada abad pertama dan kedua Hijriah. Validasi transmisi lisan dalam perspektif Ansari. Ansari menunjukkan bahwa dalam masyarakat praliter, transmisi lisan mengembangkan mekanisme verifikasi yang sangat ketat. Ia menghubungkan penelitian antropologi tentang tradisi lisan di berbagai budaya dengan praktik periwayatan hadis, menunjukkan bahwa kritik terhadap reliabilitas transmisi lisan seringkali didasarkan pada prasangka modern yang diasumsikan superioritas budaya tulis atas budaya lisan. Kritik matan dalam metodologi Ansari mengembangkan metodologi kritik matan kontemporer yang mengintegrasikan pendekatan klasik dengan metode analisis modern. Ia mengusulkan penggunaan analisis intelektual, konseptual, historis, dan analisis linguistik komparatif. Ansari pernah menulis, kritik matan kontemporer harus mengembangkan metodologi yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya konsisten internal teks hadis, tetapi juga evaluasi historis dari pemahaman interpretasi hadis. Pendekatan interpretasi yang mengembangkan fisiologi, sejarah, dan analisis wacana dapat memperkaya pemahaman kita tentang hadis dan memperkuat basis untuk mengevaluasi autentik hadis. Respon Ansari terhadap teori reaksi balik. Ansari mengidentifikasikan 3 kelemahan fundamental dalam metodologi Sichanch. Yang pertama,
Sichan cenderung mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan dengan teorinya sendiri, seperti manuskrip hadis awal yang menunjukkan konsistensi dengan koleksi hadis yang dikompilasi. Kemudian, Sichan mengembangkan argumen Silento yang mengasumsikan bahwa ketika sumber awal tidak menyebutkan hadis tertentu, hadis tersebut belum ada pada waktu itu. Asumsinya tidak valid, mengingat tujuan selektif dan konsentrasi dari karya-karya awal. Sichan cenderung menggeneralisasikan berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis hukum saja, mengabaikan kategori hadis lain yang memiliki karakteristik transmisi Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Dipersilahkan.